yaitu 10 adab sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut penulis di sini ya, i'lam, ketahuilah, hadani Allah, semoga Allah memberikan hidayah, semoga Allah memberikan petunjuk, wa iyyak, kepada kamu gitu ya, kepada kalian, li ahsanil akhlak, untuk menggapai akhlak terbaik, anna, bahwasanya, min a'dhamil adab, di antara adab yang paling agung, asyarah, yaitu ada 10 adab. Ketika kita sudah mampu melaksanakan adab ini, itu artinya kita sudah menggapai akhlak terbaik. Sini menurut penulis, hadani Allah wa iyyaka li ahsanil akhlak, semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita untuk menggapai akhlak terbaik. Apa saja akhlak terbaik itu? Anna min a'dhamil adab asyarah, bahwa adab yang paling agung itu ada 10 adab. Baik, sambil kita belajar bahasa Arabnya ya, boleh diterjemah satu orang ya. Ini sesungguhnya hadis-hadisnya sudah tidak asing ya. Adab yang pertama, adab yang agung itu adalah adab salam. Jadi ada 10 ya. Yang pertama adalah adab salam. Dipersilahkan untuk belajar membaca dan menerjemahkan perlafadznya, silahkan. Sini masih ada waktu ya. Siapa ada yang mau membacakan Arab dan terjemahnya? Atau mungkin ya sambil semuanya sambil beraktivitas, saya bacakan saja di sini. Al-awwal, yang pertama yang termasuk adab yang agung itu adalah idza laqita musliman, apabila engkau bertemu dengan seorang muslim, fasallim alaih, maka ucapkan salam. Qailan, sambil yang diucapkannya itu adalah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu, semoga keselamatan, alaikum, untuk kalian, warahmatullah, dan kasih sayang Allah, wabarakatuh, dan keberkahan untuk kalian. Ini doa yang begitu indah dalam Islam ya. Semoga keselamatan untuk kalian, kasih sayang Allah dan keberkahan Allah dicurahkan kepada kalian. Nah, wa in sallamu alaik, dan jika seorang mengucapkan salam kepadamu, faqul, maka ucapkan wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga keselamatan untuk kalian, rahmatullah, kasih sayang, wabarakatuh, dan keberkahan untuk kalian. Nah, ini adab salam. Nah, insya Allah kalau yang ini ya sudah mudah-mudahan sudah istiqomah kita lakukan setiap bertemu, itu bukan ucapan yang lain ya, tetapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sembari dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian adab yang kedua di antara 10 adab yang agung, di antaranya adalah adab meminta izin. Nah, asani, yang kedua, iza, apabila aradta, engkau ingin atau engkau berkehendak, ad-dukhul, masuk, ala ahadin, ke rumah seseorang ya, fasta'zin, maka mintalah izin, waqifan, dengan berdiri, an yaminil bab, di sebelah kanan pintu, au yasarihi, atau di sebelah kiri pintu. Fa in azinalaka, maka jika memberi izin kepadamu, dakhalta, maka engkau bisa masuk. Wa in qila,
Tapi jika dikatakan laka kepadamu, irji', pulang, farji', maka pulanglah. Nah, ini juga sebentar ya, ada yang masuk. Nah, ini adab yang kedua, insya Allah ya. Ini diantara adabnya itu posisinya ya, harap diperhatikan oleh kita bahwa iza aradta dukhul, apabila engkau mau masuk ke rumah ala ahadin, rumah seseorang, fasta'zin, maka mintalah izin. Seperti apa posisinya? Waqifan. Jadi berdiri an yaminil bab. Kita posisinya berdiri di kanan pintu, au yasarihi, atau di kiri pintu. Jadi jangan di tengah-tengah. Ini juga adab ya, ada meminta izin. Waqifan an yaminil bab au yasarihi. Nah, kita berdiri di kanannya atau di kirinya. Nah, dan juga jangan memaksa ya bertamu itu. Fa in adzinalaka, jika dia yang punya rumah itu mengizinkanmu, dakhalta, maka kau masuk. Wa in qila, tetapi jika dikatakan laka kepadamu, irji', pulanglah, farji', maka pulanglah. Jadi ini juga adab yang agung yang harus kita perhatikan, karena sahibul bait itu punya berbagai kesibukan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah etika agung dalam Islam. Kemudian kita lihat, nah ini makan. Ketika makan, apakah kita sudah mengamalkan ya adab yang sederhana ini dalam kehidupan kita? Ini hal-hal yang sederhana ya. Di antara 10 adab ini, ketika seseorang mampu melaksanakannya, itu artinya dia sudah memiliki adab yang agung. Asalis, yang ketiga dalam hal makan, samillah, bacalah bismillah ya. Bacalah bismillah fi betida'i aklika, ketika engkau memulai ya aklik dalam makanmu, wasyurbika, dan tadi ya baca bismillah dalam kau memulai minummu, qailan, sambil berkata bismillah. Jadi samillah, sebut nama Allah, samillah, sebutkan nama Allah, fi ibtidai, ketika engkau memulai, aklika, makanmu, wasyurbika, dan minummu, qailan, sambil mengucapkan bismillah. Wakul biyaminika, dan makan dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalika, dan makan yang terdekat denganmu. Wa iza faragta, dan apabila engkau sudah selesai, fal'aq asabi'ak, maka hendaklah menjilati ya. Nah, ini yang menjilati mungkin ada yang masih belum juga ya. Misalkan ada yang sudah, ini sesuai sunnah Nabi ya. Fal'aq asabi'ak, maka jilatilah jari jemari. Wakul, dan ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah, jadi ini yang ketiga adalah adab makan ya, sesuatu yang sederhana yang keseharian kita nih, gimana makannya, apakah sudah seperti ini ya, samillah, dengan menyebut sebutlah nama Allah, fibtidai, baik dalam memulai ya, aklika, makanmu, wasyurbika, dan minummu. Ini bacaannya bismillah gitu ya. Itu yang Allahumma barik lana itu sebetulnya hadisnya doif ya, tetapi walaupun doif, kalau hadis itu kalau doa itu bisa saja diamalkan, cuman jangan diajarkan terus gitu. Jadi ketika doif itu ya sudah gitu, harus ada keterangan bahwa ini adalah hadisnya doif. Jadi dalam yang sahihnya itu cukup bismillah saja. Tapi kalau kita ingin berdoa Allahumma barik lana, diyakini bahwa itu adalah hadisnya derajatnya doif. Nah, kemudian dengan tangan kanan makan itu yang terdekat ya. Kemudian ketika selesai, nah kita berintrospeksi apakah sudah belum kita menjilat di jari jemari ya. Nah, ini adalah bagian dari adab agung
yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya adab berbicara nih, adab berbicara ar-rabi' yang keempat. Nah, gimana adab berbicara yang diajarkan Rasul? Takallam, berbicaralah bil tayyibil qaul, dengan ucapan yang baik ya, fi khair, dengan ucapan yang terbaik. Jadi takallam, berbicaralah kamu, kata Rasul, bil tayyib, dengan baik, al qaul, ucapan, fi khair, dengan yang terbaik. Jadi intinya berbicara dengan ucapan yang terbaik. Kemudian bagaimana adab kita berbicara? Wahfid sautaka, rendahkan suaramu. Jadi jangan cocorokan ya kalau kata Sunda mah. Ini adalah adab berbicara itu, wahfid sautaka, rendahkan suaramu, mutamahilan. Mutamahilan itu jadi pelan-pelan, fi hadisika, ketika berbicara, wa ansit, dan dengarkan, liman kallamaka, dengan orang yang mengajakmu bicara, muqabilan alaih, sambil menghadap. Jadi fokus menghadap ya, jangan kemana-mana, misalnya sambil kemana, sambil apa, HP gitu ya. Nah, ini ada berbicara ya, wala tuqati'hu, nah, jangan kau memotong pembicaraannya, wala tataqaddam, jangan engkau mendahului, baina yadayil akbar bil kalam, jangan mendahului orang yang lebih tua dalam berucap itu, dengan ucapan itu jangan mendahului orang yang lebih tua. Nah, ini adalah adab berbicara dalam Islam ya, sesuatu yang sepele, tetapi ini adalah sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita dalam keseharian sudah seperti ini ya? Tadi takallam, berbicara, bil tayyibil qaul, dengan ucapan yang baik ya, fi khair, dengan ucapan yang terbaik, wahfid sautaka, merendahkan suaramu, mutamahilan, bicara itu harus pelan-pelan ya, fi hadisik, dalam berbicara itu harus pelan-pelan, jangan misalnya dengan cepat. Ini Rasulullah mencontohkan ya, mutamahilan, fi hadisik, pelan-pelan dalam berbicara. Kemudian wa ansit, mendengarkan ya, menjadi pendengar yang baik ya, wa ansit liman kallamaka, dengarkan baik-baik yang mengajakmu untuk bicara ya, muqabilan alaih, menghadap ya, menghadap, fokus pada orang yang mengajak kita bicara, wala tuqati'hu, jangan memotong pembicaraan, wala tataqaddam, jangan mendahului ya, baina yadayil akbar bil kalam, jangan mendahului untuk berbicara ya dengan orang yang lebih tua. Nah, ini adalah adab juga ya, dalam Islam itu ada berbicara seperti ini. Terkadang kita masih tidak sesuai ya, ketika ngobrol sambil seperti apa, kemudian merendahkan juga, pelan-pelan. Nah, seperti ini, sedikit demi sedikit, mudah-mudahan Allah membimbing akhlak kita ya, menjadi fi khuluqin azim, dengan akhlak yang agung. Kemudian adab tidur al-khamis, yang kelima adalah adab tidur. Nah, ini adab tidur, apakah kita sudah sesuai? Walaupun kita pernah membahas ya satu kitab tentang akhlak, sudah hatam, tetapi ini di buku yang lain ada secara ringan dibahas saja ya, hanya 10. Yang selanjutnya adalah adab tidur al-khamis, yang kelima, idza ataika madaji'aka, apabila engkau mendatangi tempat tidurmu, fatawaddo, maka berwuduklah. Jadi apabila kita mau ke tempat tidur itu, fatawaddo, maka berwuduklah, wanam ala syaqqikal aiman, dan tidurlah ya, ala syaqqikal aiman, pada sisi kananmu. Jadi kalau kita ke tempat tidur, wuduk dulu. Nah, ini juga ya sesuatu yang berat ya, maksudnya udah batal kadang
kita tidak wudhu lagi ya. Nah, jadi kalau udah sholat isya misalnya, nah ini walaupun sudah sholat isya, ketika mau tidur ada ritual wudhu lagi. Nah, jadi ada ritual wudhu lagi. Memang ketika mau ke tempat tidur ya, misalnya kita sudah berniat untuk tidur itu fatawaddo, maka berwudhu dulu dalam adabnya. Kemudian kalau ini sudah ya, wanam ala syiqqikal aiman, dan tidur pada sisi kananmu, jadi berbaring menghadap sebelah kanan ya, sebelah kanan. Nah, seperti ini sebelah kanan, sehingga kita menghadapnya ke sebelah kanan. Kemudian watlu, dan bacalah ayatal kursi, baca ayat kursi ya, marotan, satu kali. Nah, jadi baca ayat wudhu dulu, kemudian ke sebelah kanan, kemudian baca ayat kursi ya, satu kali. Ini di hadis dan yang lain-lainnya banyak ya ritualnya, cuma ini dalam adab ini nih yang paling sederhana seperti ini. Baca ayat kursi, kemudian wajma kafaika, dan kumpulkan kedua tanganmu, waqara fihima. Nah, seperti ini ya, dikumpulkan seperti ini, seperti kita mau berdoa. Nah, digabungkan seperti ini, seperti kita mau berdoa. Waqara, dan bacalah fihima. Jadi setelah mengumpulkan dua telapak tangan, bacalah pada kedua telapak tangan itu surat al-ikhlas, surah al-ikhlas, wal mu'awwizatain, dan surah al-mu'awwizatain ya, surah dua mohon perlindungan, yaitu surah al-falaq dan surah an-nas. Kemudian wanfus fihima, tiupkan ya pada keduanya, pada kedua tangan ini. Wanfus fihima, seperti ini, tiupkan pada kedua tangan ini. Wamsah bihima, dan usapkan dengan telapak tangan kanan ya, diusapkan bihima, dengan kedua telapak tangan ini. Mastata'ta, ya, semampuhmu, min jasadika, ke tubuhmu. Jadi diusapkan semampu kita ke tubuh kita. Taf'alu dzalika salasan, hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi sekali lagi disimpulkan di adab yang kelima ini, kalau kita mau idza ataika madji'aka, kalau kita mau ke tempat tidur, disunahkannya itu fatawaddo, kita berwudu dulu ya. Betul-betul dalam Islam itu ritual tidur itu kan memang Allah menggenggam ruh kita ya. Ketika tidur ada yang Allah kembalikan lagi, ada yang tetap digenggam, artinya meninggal. Itu adalah simulasi meninggal kan tidur itu. Ya, betul-betul ritualnya harus subhanallah ya, dalam Islam itu dipandu. Jadi fatawaddo, berwudu dulu, wanam ala syiqqikil aiman ya, ke sebelah kanan. Watslu ayatal kursi, baca ayat kursi 1 kali ya, marotan. Wajma kafaika, begini ya, menggabungkan kedua tangan kita. Waqara fihima surat al-ikhlas, sambil dibacakan dua tangan kita yang sudah seperti berdoa ini, dibacakan surah al-ikhlas ya. Wal mu'awwizatain, surah 2 mohon perlindungan, yaitu al-falaq dan an-nas. Wanfus fihima, kemudian ditiupkan ya kepada kedua tangan kita. Kemudian setelah ditiupkan, wamsah bihima mastata'ta min jasadik, diusapkan ya ke tubuh dengan tangan, kedua tangan ini semampumu yang nukaragap gitu ya. Taf'alu dzalika salasan, engkau lakukan itu sebanyak 3 kali. Nah, ini juga mudah-mudahan kita semua sudah ya, hal-hal sepele seperti ini gitu ya, kita hanya mengingatkan. Nah, kemudian yang keenam, ada bersin. Nah, ada bersin ini as-sadisu, yang keenam, idza atosta, apabila engkau bersin, faghatti wajhaka, maka tutuplah. Nah, ghatti ya, ghatti wajhaka, maka tutuplah wajahmu. Biadika, dengan telapak tanganmu, au bisaubika, atau dengan kain bajumu.
Jadi kalau bersin ini idza atosta, apabila engkau bersin, faghatti wajhika, maka ditutup wajah seperti ini ya. Ghatti wajhika biadika, dengan tanganmu, kalau tidak dengan tangan, au bisaubika, atau dengan bajumu, wahmadillah, dan memujilah Allah, dan pujilah Allah, yaitu ucapkan alhamdulillah ya. Jadi apabila bersin itu ucapkan alhamdulillah. Fa in syammataka ahadun faqala. Nah, jika seseorang mendoakanmu ya, faqala, sambil menyampaikan ketika kita bilang alhamdulillah, kemudian ada yang menjawab yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, faqul, maka jawaban kita adalah yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah memberikan hidayah, yahdikumullah, semoga Allah memberikan hidayah, wa yuslihu balakum, memperbaiki keadaan kamu gitu ya. Ini subhanallah dalam Islam ya. Ini kalau ini mungkin kayaknya udah ya, ketika bersin ya kita alhamdulillah, kemudian dijawab di sebelah kita yarhamukallah, kemudian kita doakan lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah, ini mudah-mudahan untuk adab bersinnya sudah ya. Selanjutnya adab menguap. Nah, dalam Islam itu segala halnya diatur gitu ya. Nah, ini adab yang sepele ya, adab menguap. As-sabi', yang ketujuh itu adalah ruddat tafa'ub, tahan. Rudda, tahanlah, ini kan fi'il amr ya. Rudda, tahanlah oleh kamu, at-tafa'ub, menguap. Jadi harus menahan untuk menguap, mastata'ta, semampumu. Jadi kalau menguap itu ya kan itu dari setannya, jangan kalau menguap tadi hajakeun wah gitu seperti ini, tapi tahanlah. Ruddat tafa'ub mastata'ta, tahan oleh kamu menguap itu semampumu. Wa amsik biyadika, tahan dengan telapak tanganmu ya, alafika, di atas mulutmu ya, seperti ini. Tahan dengan telapak tanganmu di atas mulutmu. Wala takul, dan jangan mengucapkan kita kalau ya nah seperti ini ada adabnya ya, tidak boleh. Jadi sekuat tenaga kita tahan atas saub ini ya, menguap ini, karena kalau udah menguap terus gitu ya. Nah ini harus amsik biadik, ditahan dengan tangan kita ya, alafika, atas mulut kita semampu kita. Wala takul jangan mengucapkan seperti ini ya, misalnya. Nah ini adab yang ketujuh. Nah, ini waktu tinggal 3 menit ya, 2 menit. Sekarang yang ke-8, adabnya seperti apa? Nah ini takut tidak terlihat ya. Nah ini asamin, yang ke-8 itu adabnya adalah iza intahaita, apabila engkau ya sampai ya, selesai, ila majelis sampai, idzan tahaita, apabila engkau sampai ya, kita berangkat kemudian sampai, ila majelis, di sebuah majelis, fasallim, maka ucapkan salam, wajlis, dan duduklah, haitsu, di mana haitsu yantahil majelis, duduk di tempat yang tersedia ya. Wala tajlis, janganlah kamu duduk, baina syamsi wadhilli, jangan duduk di antara sinar matahari dan bayangan. Jadi jangan duduk antara sinar matahari dan bayangan. Wala tufarriq bainas nain illa biiznihima. Kemudian ketika duduk ya dalam sebuah majelis, jangan ada orang lagi duduk berdua ya. Wala tufarriq, jangan kau memisahkan bainas nain, di antara dua orang yang sedang duduk ya dalam majelis itu, illa biiznihima, kecuali seizin mereka berdua. Jadi jangan nyeledak di tengah-tengah. Maksudnya ini ada dua orang yang seperti ini. Nah adabnya kita dalam majelis jangan nyeledak gitu ya, illa biiznihima, kecuali seizin keduanya. Wala tuqim ahadan min majlisihi, jangan menyuruh orang lain berdiri ya.
Jadi jangan menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya atau mengusir ya misalkan. Sana-sana geser misalkan ya atau gimana. Jadi wala tukim ahadan min majlisihi, jangan menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya. Wafsah. Nah, wafsah dan hendalah tafassah ya, meluaskan. Nah, ini jadi jangan ada orang yang baru datang tadi diam banyak padahal di sebelah sana masih kosong misalnya. Wafsah liman dakhala, dan luaskan tempat untuk memberi dakhala yang baru masuk. Wazkurillah fihi, dan berzikirlah kepada Allah di majelis itu. Wa aqalluhu kafaratuh, dan minimalnya doa kafaratul majlis ya. Fataqulu subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, minimalnya ya berzikir di majelis itu, minimalnya doa kafaratul majelis. Nih, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, wa bihamdik, dengan memujimu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Astaghfiruka, aku mohon ampunan kepadamu. Wa atubu ilaik, dan aku bertaubat kepadamu. Nah, ini ya adab di dalam majelis ya. Sekali lagi, kalau udah nyampe maka tadi ya duduknya itu di tempat yang tersedia. Jangan duduk di antara sinar matahari dan bayangan. Jangan memisah ada orang yang sedang berdua ya, kecuali seizin keduanya. Jangan menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya. Berikan keleluasaan bagi akan masuk. Berzikir di dalam majelis, minimalnya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ini kemudian adab ke-9 nih, tanggung ya, 2 lagi. Adab di jalan. Nah, ini adab yang ke-9 adalah adab di jalan. At-tasi'. Nah, at-tasi' adab yang ke-9 dari buku ini ya. A'ti tariq haqqahu. A'ti, berikanlah. A'ti at-tariq, berikanlah jalan itu, haqqahu, haknya. Apa saja hak jalan itu? Faghudda basaraka, tundukkanlah pandanganmu. Nah, ini kalau di jalan ya, kita harus memberikan hak jalan itu. Faghudda basaraka, maka tundukkanlah pandanganmu. Wa kuffal adza, tahan dirimu dari adza, menyakiti orang. Waruddas salam, dan jawablah salam. Wa'mur bil ma'ruf, perintahkan orang lain berbuat kebaikan. Wanha, dan cegahlah anil munkar, dari kemunkaran. Nah, ini di jalan ya, sekarang di Garut itu sedang banyak geng motor dan lain sebagainya ya. Nah, ini kita sebagai seorang muslim harus memberikan contoh ya, memberikan hak jalan. A'tit tariq haqqahu, berikanlah hak jalan. Ketika berjalan itu lah culang cileng ninggalan, misalnya tukang dagang atau lihat apa kesana kemari ya, mata kita kesana kemari melihatnya, tetapi hendaklah menundukkan pandangan. Faghudda basaraka, nah, tundukkan pandangan. Wa kuffal adza, tahan untuk tidak menyakiti orang. Warudda salam, menjawab salam. Wa'mur bil ma'ruf, memerintahkan pada kebaikan. Wanha anil munkar, mencegah kepada kemunkaran. Ini adab di jalan. Yang terakhir, nah, ini ada berpakaian. Yang terakhir ya, yang kita belajar hari ini 10 adab yang agung itu. Mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan ya kepada kita semua. Semakin hari akhlak kita semakin baik dalam berbagai halnya ya. Contoh sunnah-sunnah Rasulullah. Ini ada berpakaian. Al-ashir, yang ke-10 adalah al-bisil jamil minat thiyab. Ini kata hadisnya ya. Al-bis, berpakaianlah. Al-jamil, dengan pakaian yang bagus ya. Minat thiyab, dari pakaianmu. Jadi yang pertama ada berpakaian juga ya bagus versi kita ya, maksudnya
wa afdaluha al-abyad, dan yang terbaik itu adalah kalau Rasul al-abyad, yang warnanya putih. Nah ini kalau makanya, tapi kadang kita itu ya kalau yang putih itu sieun kotor cenanya, padahal Rasulullah mah wa afdaluhal abyad, dan yang terbaik itu adalah warna putih. Wala yujawiz ka'baik suflan, jangan menutupi mata kaki ya, jangan maksudnya huyala'a gitu ya, meleret. Jadi, wala yujawiz ka'baik suflan, jangan menutupi mata kaki ya, agak sedikit dikitukan. Wabda biyaminika lubsan, dan memakai pakaian itu wabda, mulailah, biyaminik, dengan bagian kanan ya, jangan lupa gitu. Jangan asal-asal di baju gitu ya. Wabda biyaminik, memulai baju dengan lubsan ya, tangan kanan. Wabishimalika khal'an ya, kemudian ketika melepas baju, nah ketika melepas baju dimulai dengan yang kiri gitu. Jadi ketika melakukan itu harus dengan sadar ya, sambil berdoa. Kemudian memulainya dengan, ketika pakai baju mah dimulai dengan yang kanan, ketika khal'an ya, ketika melepas itu bishimalika, ketika melepas baju ya udah selesai itu dimulai dari yang kiri. Nah sebegitu Islam ya, adab-adab itu luar biasa sekali. Mudah-mudahan sebetulnya sesuatu yang sangat sederhana ini ya, karena dalam Islam itu adab itu begitu diperhatikan gitu ya. Nah hal-hal sekecil apapun ya, kalau pakai pakaian berarti sebelah kanan, kalau mencopot pakaian ya, kalau kita melepasnya sebelah kiri, itu kayak hal-hal yang sepele, tetapi sesungguhnya itu adalah adab agung di dalam Islam tadi ya. Bagaimana menurut penulis di sini, di antara ke-10 ini adalah sesuatu yang harus kita betul-betul upayakan ya, dari mulai hal-hal sederhana, makan, minum, dia mau tidur, di jalan seperti apa ya. Mudah-mudahan hadani ya Allah, Allah memberikan petunjuk kepada kita semua ya, li ahsanil akhlak, untuk menggapai akhlak terbaik. Karena ini adalah yang 10 ini adalah min a'dhamil adab, di antara adab yang paling agung. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayatut taufik kepada kita semua. Allah mampukan setiap hari akhlak adab kita semakin baik gitu ya. Nah, mencontoh sunnah-sunnah Rasulullahnya gitu ya, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Nah mungkin hanya itu saja hal sederhana yang kita bahas di hari Jumat ini ya, Jumat yang penuh berkah ini. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Dr. Penti yang telah memberikan ilmunya kepada kita sekalian yang begitu sangat banyak manfaatnya serta berkahnya. Mudah-mudahan beliau tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa menyimak apa yang telah disampaikannya. Baiklah, kita tutup acara kajian subuh ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.